Bab 1807. Dewi turun dari surga. Dalam penggunaan teknik pedang Dewa Es, 10 jurus dihubungkan bersama, dan Reiki berwarna beku yang kental di bagian atas kepala menjadi lebih tebal. Bum bum bum. 100 orang pasukan Es satu hati, dan bersama-sama mereka melawan serangan kerbau biru beku. Adapun Reiki di atas kerumunan mereka, tidak ada yang memperhatikan bahwa beberapa jenis perubahan sedang terjadi saat ini. Penyerangan berlanjut, dan kerbau biru es mulai terluka, dan di pasukan es, bahkan ada seorang gadis yang muntah darah dan terluka, tetapi masih mengatupkan giginya. Orang-orang yang tenggelam dalam pertempuran hidup dan mati bahkan tidak menyadarinya. Mereka yang hanya mampu melewati ujian level 5, tetapi sekarang mereka telah bertarung melawan monster iblis level 7 untuk waktu yang lama, dan mereka hanya sedikit dirugikan. Kesempatan. Jurus ke-9. Setelah pertempuran panjang, kerbau biru es juga menjadi tidak sabar, dan ketika monster iblis ini menyerang, mata Yesi Wu berbinar. Saat ini, posisi monster iblis tersebut kebetulan bagus bagi mereka untuk melakukan jurus ke-9 teknik pedang Dewa Es, yaitu mantra sempurna Erikin. Dengan perintah dari Yesi Wu, pasukan Es 100 orang semuanya cepat dan tegas. Kali ini mereka juga merasa bahwa kesempatan untuk menang telah tiba, dan mereka mengeluarkan potensi maksimal mereka satu persatu. Reiki putih menyebar di sepanjang pedang semua orang, dan berkumpul dengan panik di atas kepala mereka. Weng! Kumpulan cahaya Reiki di udara bergetar tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang pecah dari cangkang telur. Seberkas cahaya keluar dari kumpulan cahaya dan meledak ke langit. Dengan ledakan, cahaya melintasi penghalang formasi sihir dan jatuh ke kedalaman langit dalam sekejap mata. Cahaya menyebar, dan kecemerlangan putih seperti pecahan, jatuh ke tanah. Pada saat ini, bahkan penguasa Istana Es, yang sedang duduk bersila di Istana Es Arktik, membuka matanya karena terkejut. Ketika pecahan-pecahan ini jatuh, semua orang di pasukan Es terkejut melihat bahwa Reiki yang terjalin dengan formasi pedang mereka secara bertahap bergabung dengan pecahan-pecahan itu, membentuk bayangan besar seorang wanita. Mengenakan gaun putih, wanita ini memiliki sosok anggun dan ramping, dan wajahnya bahkan lebih halus dan acuh tak acuh, memandang rendah orang biasa. Di luar tubuhnya, cahaya suci berwarna-warni terpancar, seperti dewa. Dewi Es dan salju. Di akhir teknik pedang Dewa Es, ternyata bisa memadatkan Dewi turun dari surga. Kami ternyata berkultivasi ke tingkat tertinggi dari teknik pedang Dewa Es dan memanggil Dewi untuk datang. Teknik pemimpin Qin tidak salah, itu benar-benar ilmu pedang yang sempurna. Semua orang di pasukan Es seperti patung menatap wanita di udara saat ini, dengan dengungan di kepala mereka, tidak meninggalkan apa-apa selain keterpanahan. Setelah hantu wanita itu muncul, pedang panjang di tangannya jatuh dengan lembut, dan ujung pedang itu menunjuk langsung ke kerbau biru es yang gemetar. Hus! Wanita itu melambai, dan cahaya pedang meluncur melintasi langit dan bumi. Monster iblis berkepala 5 itu langsung berpisah, bahkan tidak dapat memblokirnya, langsung jatuh ke tanah. Setelah itu, bayangan perempuan juga berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan orang-orang pasukan Es yang masih terguncang. Dengan satu trik pedang, 5 kerbau biru es level 9 fase transendensi langsung terbantai. Sebelumnya, ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya, tetapi sekarang, mereka benar-benar melakukannya. Teknik yang mereka gunakan adalah diajarkan oleh Erikin, yang baru dilatih selama 5 atau 6 hari. Ternyata pemimpin Qin tidak membual. Teknik pedang Dewa Es memang ratusan kali lebih kuat dari formasi pedang Arktik. Yesi Wu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Erikin mengasah teknik pedang Dewa Es dengan krisis yang nyata, bahkan Yesi Wu juga memiliki firasat yang samar. Sebelum itu,
Semua orang belum sepenuhnya memanfaatkan kekuatan maksimal dari seni pedang ini. Dan sekarang, ini telah benar-benar terbukti. Ketika Daisy Lee dan yang lainnya mendengar ini, kulit mereka memerah dan sedikit malu. Mereka tidak mempercayai teknik Eric Kin sebelumnya, dan bahkan menggerutu dan agak menahan diri. Jika bukan karena Eric Kin bertaruh dengan jabatannya sebagai pemimpin, mereka bahkan tidak ingin berlatih. Nanti, jika Eric Kin tidak meningkatkan pelatihan mereka dan memblokir formasi, semua orang tidak akan bisa meledak secara maksimal. Dilihat sekarang, Eric Kin melakukan segalanya dengan benar, dan mereka yang salah. Daisy Lee, apakah kamu masih mempertanyakan Eric Kin? Kata Ye Siwu. Aku akui teknik pemimpin Kin memang sangat kuat, tapi dia seharusnya tidak memblokir formasi sihir. Jika kita tidak bisa meledakkan potensi kita, atau jika kita melewatkan satu langkah, kita semua akan mati. Daisy Lee masih sedikit tidak puas. Kamu salah. Bahkan jika kita kelelahan, kita tidak akan mati. Ye Siwu menghela nafas, kamu telah mendengarnya akhir-akhir ini. Seorang kultivator masuk ke pagoda pelatihan keluarga Zeng dan menurunkan slip giok warisan dari puncak pagoda. Kamu juga pernah ke sana dan tahu tingkat kesulitan yang ada di dalamnya. Ini yang tidak dilakukan kultivator fase transendensi puncak, dan pemimpin Qin lah yang melakukannya. Itu adalah pemimpin Qin yang memecahkan masalah keluarga Zeng. Daisy Lee juga melotot. Dia juga pernah ke pagoda keluarga Zeng, mengetahui betapa sulitnya mencapai lantai 12 untuk mengambil slip giok. Eric Kin bisa melakukannya, jelas kekuatannya jauh dari yang mereka kira. Ini karena penguasa Istana Es memblokir berita itu, mereka tidak tahu tentang Eric Kin membunuh Nikoshi dan para tetua partai Jihuo, jika tidak mereka akan lebih terkejut lagi. Jadi, kalaupun kita kalah, pemimpin Qin akan menyelamatkan kita, kata Ye Siwu. Seperti yang dia katakan, formasi tirai tipis yang mengelilingi kerumunan secara bertahap menjadi lebih tipis. Tampaknya Eric Kin juga membunuh kerbau biru es. Ini membuat semua orang semakin yakin. Eric Kin mengambil alih pemimpin kerbau itu adalah fase transendensi puncak, 100 talenta mereka membunuh 5 ekor level 9. Eric Kin membunuh seekor level puncak sendirian, celah itu terlihat jelas dalam sekejap. Terlepas dari formasi sihir, semua orang di pasukan es jatuh ke dunia luar, dan melihat Eric Kin terbang keluar dengan tenang, semuanya melihatnya dengan ekspresi aneh. Mereka mengalami perjuangan yang pahit, kurang lebih dengan beberapa luka, dan beberapa pedang roh di tangan mereka patah. Di sisi lain, Eric Kin mengambil monster iblis terkuat, tetapi pakaiannya bersih, seolah-olah dia sedang bersantai. Melihat semua orang dari pasukan es menoleh, Eric Kin mengangguk puas. Akhirnya kalian mulai masuk jurus ke-9. Masih ada 3 hari lagi sebelum perjalanan tanah ekstrim. Aku harap kalian juga akan berlatih jurus terakhir. Pedang roh ini akan diberikan kepada mereka yang pedangnya patah dan kultivasi rendah terlebih dahulu. Nantinya setiap dari kalian akan memiliki 1 pedang. Saat dia berkata, Eric Kin melambaikan tangannya. Tiba-tiba, 50 atau 60 pedang terbang bersinar dengan cahaya dingin meluncur ke ruang terbuka. Semua orang membandingkannya, dan mata mereka cerah. Tekstur pedang-pedang terbang ini jauh lebih kuat dari pedang roh di tangan mereka. Jika teknik pedang Dewa Es ingin mengerahkan kekuatan maksimalnya, maka diperlukan pedang roh khusus yang mampu menembus dingin. Meskipun yang diberikan Eric Kin sebelumnya juga tidak buruk, tetapi celahnya masih terlihat jelas. Terima kasih pemimpin Qin. Ye Siwu melengkungkan tangannya, Daisy Lee dan yang lainnya juga memberi hormat. Melihat kehebatan teknik pedang Dewa Es, tentu saja perjanjian taruhan tidak perlu disebutkan lagi. Mulut Daisy Lee bergerak, mencoba untuk meminta maaf, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Yah,
Cari aku juga ada perlu, aku akan kembali beristirahat sebentar. Erik Kin tidak memperhatikan ini, dia melambaikan tangannya, bangkit dan terbang. Sekarang kalian terima. Setelah Erik Kin pergi, penguasa istana es muncul di samping semua orang. Penguasa istana, kami semua salah menyalahkan pemimpin Qin. Ye Si Wu tersenyum pahit, bersambung.